Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia
dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita, Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa dalam pujian penyembahan Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, mempersiapkan hati kami. Damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah memenuhi kami ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami buat Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Mari sekali lagi nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami agungkan. Segala hormat pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan selama-lamanya Yesus. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah percayakan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah beri kuasa buat kami semua, anak-anakmu, umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab engkau dan saya, kita semua sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Ada berapa banyak yang percaya? Mari tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Amin saudara, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Amin saudara. Dia Raja di atas segala raja. Musik memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami kuasa menghancurkan musuh-musuh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja yang memerintah dalam hidup kami. Sama-sama katakan amin.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Raja di atas segala raja. Bapa yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Engkau berikan buat kami. Sehingga kami setiap saat mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini. Pencobaan-pencobaan apapun ya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang setia. Oh ralabasya kata karalaba. Di dalam setiap kesempatan Tuhan kami mau tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari nyanyikan sekali lagi. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Di dalam segala kesempatan kami. Di dalam segala hal yang kami alami. Engkau setia Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya.
namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, sungguh rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Oh, ralabasyakata. Kami mengasihimu Tuhan Yesus Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, Bapa yang sangat baik, Bapa yang amat baik. Terima kasih. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya ralabataka. Terima kasih Tuhan, setiamu bagi kami, umatmu, anak-anakmu. Oh terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Apapun yang kami alami, Engkau tetap setia dengan kami Tuhan. Untuk itu kami mau tetap setia. Kami mau berusaha untuk tetap setia Tuhan dengan Engkau Yesus. Terima kasih. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Setiap kali kami menyembah Tuhan, kami mengalami kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami ada di hadirat, Kau memulihkan keadaan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, saat kami datang, menyapa, menyembah Engkau Bapa, maka kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Kau menyambut kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga apapun yang kami alami, pencobaan-pencobaan di depan kami, bahkan apa yang sementara kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di surga, selama-lamanya dan selama-lamanya. Mari berkati kami dengan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia, menambahkan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, biar Tuhan urapi kita lebih dan lebih lagi. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu yang mengajar kami, memberikan kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita
Semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, saya percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, di sana Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, pasti Tuhan menyertai kita. Apalagi kita datang terus mencari Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, ada satu ayat firman Tuhan yang saya rindu baca buat kita semua hari ini. Nah, mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini, tapi mari kita lihat. Amin, saudara. Nah, kita tidak tahu hari-hari ke depan kita sudah ada di minggu yang kedua, di bulan yang kedua juga, di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kita. Tapi percayalah, ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak cobaan-cobaan yang akan datang kepada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu setia dengan kita. Dan disitulah kita mau tambahkan kesetiaan kita untuk datang kepadanya. Amin. Nah, kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Nah, sama-sama Bapak Ibu boleh lihat di HP Bapak Ibu. Nah, saya baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wow. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Korintus saat itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ternyata apa yang kita sementara alami, Bapak Ibu mungkin sementara mengalami cobaan-cobaan. Wow, pencobaan-pencobaan berarti sesuatu yang kita dicobai gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar buat kita. Dikatakan hanya pencobaan-pencobaan biasa. Cobaan-cobaan itu hanya biasa saja. Dan dikatakan bahwa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Kita sudah nyanyi tadi bahwa kita sudah diberi kuasa. Ada satu kekuatan Allah dalam diri kita. Power ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Kuasa, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Makanya ketika Bapak Ibu dan saya mengalami banyak cobaan, persoalan, mungkin hari-hari ini kita sementara hadapi. Bapak Ibu sementara hadapi. Ya, Bapak Ibu kasih sementara hadapi, tapi ingat, tidak melebihi kekuatan kita. Bilang sama dengan saya, tidak melebihi kekuatan saya. Pencobaan yang saya alami hari-hari ini itu tidak melebihi kekuatan saya. Kekuatan manusia. Kekuatan Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Ada jawabannya. Sebab, Allah setia. Luar biasa. Yang pertama, kenapa tidak melebihi kekuatan kita? Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Untuk dapat menahan setiap kekuatan musuh, kekuatan lawan. Artinya pencobaan-pencobaan apa yang kita alami, Tuhan berikan kita kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh yang datang mau menghalangi kita. Nah, dikatakan yang kedua, Allah itu setia. Tuhan Yesus, Bapa di surga itu setia. Tuhan Yesus setia dengan Bapak Ibu dan saya. Wow, kasih tahu, Tuhanku setia. Bapa di surga setia dengan kita semua anak-anaknya. Wow, karena itu, karena kesetiaan Bapa di surga buat Bapak Ibu dan saya, kesetiaan Tuhan Yesus buat Bapak Ibu dan saya, Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melebihi kekuatanmu.
Artinya Tuhan tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan ketika kita lemah, Tuhan berikan kita kekuatan. Aku kuat. Amin. Kenapa? Karena ada kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Haleluya. Yang pertama, saudara ingat Allah kita itu setia. Tuhan Yesus setia dengan Bapak, Ibu, dan saya. Tinggal pertanyaannya buat kita. Bagaimana, apakah kita terus setia dengan Tuhan? Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dengan Bapak, Ibu, dan saya. Luar biasa. Mari kita terus tambahkan kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Ketika kita datang cari Tuhan, ketika kita di hadirat Tuhan, muji menyembah Tuhan, saudara, luar biasa buat kita. Itu berkat khusus buat kita. Tuhan lihat, wah luar biasa, anak-anakku ini setia datang kepada saya. Nah, kamu dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow. Jadi kalau ada mungkin kita Bapak Ibu kekasih yang sementara mengalami cobaan, masalah, persoalan yang sepertinya wow tidak kuat. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan berikan jalan keluar buat kita. Amin. Ada kekuatan Allah yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita boleh bersuka cita. Sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami banyak tekanan, banyak masalah. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, ada kekuatan Allah dalam diri kita. Maka saya percaya kita banyak-banyak bersyukur sama Tuhan. Pasti ada ucapan syukur sama Tuhan. Dengan macam-macam yang kita hadapi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, yang berikutnya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, yang pertama Allah kita tuh setia dengan kita. Mari tambahkan kesetiaan kita buat Tuhan. Amin. Yang kedua, tidak akan melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah tak kasih kekuatan ekstra buat kita. Kekuatan Allah Tuhan kasih buat kita. Teman-teman, Tuhanlah kekuatanku. Amin. Wah, pemazmur katakan Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Wow. Artinya mari kita banyak memuji menyembah Tuhan. Ketika kita dalam banyak masalah pencobaan-pencobaan, mari datang memuji menyembah Tuhan. Pasti Tuhan akan tambahkan kekuatan buat kita. Untuk menghadapi segala macam persoalan di depan kita. Bahkan mungkin ada sekarang kita alami. Wow. Yang kedua dikatakan ketiga, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow. Katakan dengan saya sama-sama, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, wow, ada jalan keluar. Itu Tuhan, saudara, Bapak Ibu kekasih. Itu Bapak kita yang sangat mengasihi kita. Ada jalan keluar. Tuhan sudah kasih kita kekuatan dan Tuhan kasih jalan keluar buat Bapak Ibu dan saya. Wah, luar biasa. Amin. Nah, dikatakan yang terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu dan saya alami mungkin saat ini sedang mengalami, itu biasa. Katakan biasa. Kenapa biasa? Karena Bapak kita, Allah yang setia, Bapa yang setia, tidak melampaui kekuatan kita. Dia setia. Dia berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan-pencobaan itu. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya dan sedang mengalami pencobaan-pencobaan sekarang. Mari angkat tangan buat Tuhan. Bilang Tuhan, ini saya. Saya sementara mengalami ayat ini. Tapi saya percaya pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak melampaui kekuatan saya. Karena Tuhan memberikan saya jalan keluar. Karena saya punya Bapa yang setia. Haleluya. Dan saya mau lebih setia. Melalui pencobaan-pencobaan yang saya alami, saya mau tambahkan kesetiaan saya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka. Engkau baik ya Tuhan.
Engkau sungguh baik, Bapa yang amat baik. Bapa yang setia selalu dengan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau firman ini datang kepada kami, anak-anak-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini, mungkin mereka sementara mengalami pencobaan-pencobaan di depan mereka, bahkan sementara mengalami. Tuhan Yesus, Bapa di surga, mari mampukan mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan sudah memberikan mereka kuasa. Terima kasih banyak Bapa. Engkau Tuhan yang setia, Bapa yang setia, yang mengerti setiap persoalan kami. Terima kasih banyak Bapa. Mungkin ada yang sakit, hari-hari ini mari angkat tangan buat Tuhan. Kelihatannya sendiri, tapi ingat ada kuasa di dalam Tuhan, di dalam engkau. Tuhan sudah berikan engkau kuasa sehingga engkau dapat menanggangunnya. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Bapa yang peduli. Terima kasih Tuh, terima kasih banyak Bapa. Anak-anakmu sementara mengangkat tangan bagimu. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Izinkan namamu berdoa. Biar mereka yang mengangkat tangan anak-anakmu mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Lebih daripada itu mereka diberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap pencobaan-pencobaan ini Tuhan. Sehingga mereka lebih mengasihi Engkau, lebih tekun mencari Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Haleluya, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah Mari angkat kedua tangan bilang buat Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengerti. Kami memiliki Allah, kami menyembah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Bapa, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami rindu berdoa membawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini, gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dimanapun Tuhan mengirim hamba-Mu ini, penyertaan-Mu sempurna, kekuatan, pengurapan yang lebih lagi untuk hamba-Mu. Oh terima kasih banyak Bapak, kami juga memberkati berdoa bagi gembala CK4 kami. Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Program-program di YouTube Tuhan kami berdoa. Kuasa Tuhan terus menyertai hamba-Mu, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga-keluarga kami masing-masing. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan berikan kami semangat, kekuatan yang baru. Pengurapan buat kami. Untuk kami masuk di dalam
menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, memuridkan banyak orang menjadi murid ya Tuhan, murid Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Oh, Engkau baik, sungguh baik buat kami. Bapa di surga, kami berdoa memberkati pemimpin bangsa kami, Prabowo dan juga Pak Gibran. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan buat kedua hamba-Mu ini dalam memerintah bangsa kami Indonesia, membawa bangsa kami untuk lebih baik lagi Bapa, ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur untuk pemimpin bangsa kami. Terima kasih, kami memberkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Oh ralabasyakata karalabat, khususnya Tuhan untuk tempat-tempat di mana terjadi bencana alam ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa perlindungan Tuhan terus sempurna bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Daerah-daerah yang mengalami bencana, Tuhan Engkau ada di sana, Engkau Allah juga bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan sementara menunjukkan kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Tuhan terima kasih. Pimpin setiap pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan di daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu sehingga mereka juga bisa ditolong Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabasya. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati anak-anak kami Tuhan, generasi Yeremia Tuhan akan pakai mereka, persiapkan mereka untuk masuk dalam penuaian yang besar, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami semua. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan, saatnya kami rindu memberikan persembahan pekerjaan, melebarkan pekerjaan-Mu melalui gereja ini, memberkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan gerakan untuk memberkati pekerjaan melalui rekening yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan juga turun berlimpah-limpah bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, dan biarlah sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, angkat tangan lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus, menuntun, menyertai, memimpin kami mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal bersamamu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.